Kita sudah sampai di rumah duka almarhum Marco di Muara Baru. Ada kainnya di dalam, Bapak. Ya, benar. Benar, Nek. Iya, Nek. Udah Nenek ngomong ya. Terakhir keinginannya Marco itu dia pengen usaha yang belum tersampaikan. Karena dia nggak ingat itu sama saya. Kita bersama ibunda dari almarhum Marco Ferianto ya. Jadi almarhum tuh kerja di Kamboja udah setahun yang lalu Bu ya. Iya. Izinnya apa dulu waktu itu? Izinnya sih emang bilangnya ke Kamboja. Bilangnya Kamboja. Kerjanya apa dulu? Kerjanya saya nggak tahu. Nggak pernah nanya atau nggak pernah bilang? Nggak nanya kan, dia bilang kerja Kamboja gitu. Saya biasanya kerja apa judul mah nggak tahu. Oh, yang nawarin dulu kerja di sana siapa Pak nawarin? Katanya sih temennya, cuma saya kan nggak tahu temennya yang mana itu, nggak tahu gitu. Kan dia berangkat bareng sama temennya bertiga dia. Teman tuh satu daerah apa teman main apa? Bukan ke satu daerah, jadi nggak tahu teman di mana gitu. Ada 2 orang temennya, cuman yang satu di masih lingkungan Muara Baru, yang satunya nggak tahu di mana, saya juga kurang tahu. Oke, dan waktu kerja di sana tuh dia cerita nggak gajinya berapa gitu? Kalau awal-awal gajinya 3.500.000 sampai 3 bulan. Nanti kalau udah 3 bulan baru 4.500.000 sampai sekarang. Oke, tapi dia sempat cerita gajinya segitu. Kerjanya judol apa skemar dulu dibilangnya? Dia bilang udah di sana, dia bilang itu dia judol. Kata saya itu dia judol apaan gitu. Katanya kerja di komputer. Oke, terus warga sekitar rumah ibu juga katanya banyak yang berangkat ke Kamboja juga ya? Kalau di sekitar saya sih nggak tahu ya, cuman katanya anak Muara Baru ada juga. Oke, ibu dengar kabar Marco meninggal tuh waktu itu kapan? Hari Kamis sore. Itu dari orang tuanya yang dia berangkat bareng. Oh ya, dari orang tua temannya yang berangkat bareng. Tapi dikabarin meninggal, ibu kaget pasti ya? Iya, kaget lagi saya. Dia kan ngasih tahu, pertama kan katanya sakit. Iya. Pas itu udah bilang sakit, nggak apa-apa, nanti mau dipindahin ke rumah sakit besar gitu. Nah, lama kan udah pulang selang setengah jaman lah, nggak ada setengah jam balik lagi tuh orang tuanya yang ngasih tahu kalau udah meninggal di perjalanan mau rumah sakit gede katanya. Ibu katanya sempat keluarga kan nggak tahu keberadaan jenazah almarhum ya. Akhirnya ponakan ibu ada Mas Sugianto merupakan kader BM-PAN juga hubungin saya waktu itu. Dan saya langsung telepon Miss Yuni, kita langsung koordinasi sama KBRI dan akhirnya dapat kabar ya. Dan langsung dapat kabar dan ternyata juga perusahaan tempat Marco bekerja mau bertanggung jawab untuk pemulangan jenazahnya dari sana ya. Oke. Terus ada dari perusahaan tempat Marco bekerja ada yang disampaikan juga nggak ke keluarga? Ya paling bela sungkawa gitu, turut berduka cita. Itu aja sih. Oke, dan sekali lagi turut berduka cita Bu, dan terima kasih juga kepada Kementerian Luar Negeri, KBRI Indonesia ya di Kamboja. Terima kasih juga buat Miss Yuni, Evan juga teman-teman yang udah membantu support ini juga. Dan ini juga semua nanti biaya kepulangan ke rumah dari sini, biaya administrasi, ambulans semua biar saya pribadi yang nanggung Bu ya. Ya cuma itu yang bisa kita lakukan dengan kita berkoordinasi sama Kementerian Luar Negeri dan KBRI. Ya, dan alhamdulillah juga perusahaannya mau tanggung jawab nih, ya kan? Kalau yang kemarin-kemarin kan banyak yang nggak mau tanggung jawab, ini bertanggung jawab ya.
Oke. Dan Mas Sugianto bisa gabung sini. Sebetulnya Marco ini sempat cerita nggak sama Mas sebagai sepupunya? Belum cerita sih waktu berangkat itu ya itu berangkat aja gitu, sama temennya. Iya. Jadi pas nyampe sana baru ngabarin, oh kerjanya seperti ini, seperti ini. Oke, dia sempat cerita-cerita hal lain selama di sana mungkin? Nggak banyak cerita sih. Iya. Karena video call aja dia cuman mukanya aja gitu. Oh, video call mukanya dia nggak pernah lihat sekelilingnya? Jadi kita hampir buta informasi gitu. Iya. Oke, dan akhirnya waktu itu kan sempat menghubungi saya itu karena apa waktu itu? Ya karena kan ini nggak terkoneksi sama siapapun di sana, cuma terkoneksi sama temennya. Dan ketika kita tanya sama temannya itu, di mana posisi mayatnya, di rumah sakit mana? Kalau kita nggak tahu, kita cuma dari atasan informasinya gitu. Temannya pun dari atasan. Iya. Gitu. Dan atasannya itu berapa kali kita minta nomornya sama si temannya itu nggak mengasih gitu. Iya. Ya akhirnya dengan petunjuk Bang Wia dapat informasi dan keterangan mayat itu lewat Miss Yuni. Iya, oke. Langsung Miss Yuni hari itu telepon kan? Langsung telepon, langsung eksekusi. Iya, iya. Siap. Dan semoga jadi pembelajaran juga buat semua. Ya, bagaimana kita bekerja di luar negeri itu boleh. Tapi migrasi yang aman, bagaimana kita kerja lewat jalur yang legal dan prosedur. Oke, saya lagi turut berduka cita Ibu. Ini bisa langsung kita pulangkan dan kita makamkan langsung hari ini ya. Oke, ya sama-sama Mas Sugianto. 2,5 ya kalau saya? Iya. 2,5 ya. Oke, jadi jenazah walaupun sudah diurus dari Kamboja, ini ada biaya yang harus masih kita bayar untuk ini ya apa? Untuk administrasi di Indonesia ya? Ya, yang mana di sini? Yang ini ya? Ya, makasih Mas. Thank you. Oke, silakan ke keluarga. Ya. Kita turut berduka cita Ibu. Terakhir masih sempat video call katanya sehari sebelumnya ya. Dan telepon, dan waktu meninggal masih pakai baju yang sama dengan terakhir video call ya. Oke, dan kita doakan semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik dan keluarga diberikan kesabaran. Terima kasih juga buat Kementerian Luar Negeri, PWNI, juga KBRI Indonesia yang ada di Kamboja, ya Pak Dubesnya juga. Ini juga ada dari BP3MI juga ya. Iya. Terima kasih, dan ini berkat kerjasama dari berbagai macam pihak dan juga perusahaan yang sudah memulangkan di sini, sudah bertanggung jawab. Ya, almarhum sudah sampai ke Indonesia. Nanti habis ini segera akan dipulangkan dan langsung dimakamkan hari ini rencananya. Kita sudah sampai di rumah duka almarhum Marco di Muara Baru di RT 19 RW 17, dan akhirnya Marco bisa sampai ke Muara Baru. Ini berkat kerjasama dari berbagai macam pihak ya, dan ini keluarga terdekat biar melihat dulu langsung jenazahnya untuk memastikan jenazahnya ya. Dan setelah ini nggak nunggu lama-lama, langsung akan dimakamkan ke pemakaman. Mana bapaknya mau lagi.
lihat yang terakhir ya. Ya, karena mana bila ada kain Bapak, ada kainnya di dalam Bapak kasih ya. Saya nggak ikut menyaksikan ya, jadi Bapak kasih tempatnya aja. Iya Pak lagi. Ya, Pak enggak. Iya. Ibunya silakan Bu. Kita buka sebentar aja ya. Yang belakang. Yang belakang. Di belakang ya, bisa ke belakang. Kepalanya aja. Sudah dilihat benar. Benar ya? Benar nggak? Benar nggak Mul? Jangan ditetesin air mata. Jangan kena air mata ya. Jangan kena air mata ya. Coba dilihat yang benar dulu ya. Iya, Nek. Bukan Nenek ngomong ya. Ya, kita tutup lagi ya. Tutup lagi, Bapak. Ya, lagi. Almarhum sudah pulang dan semoga amal ibadahnya diterima. Iya. Amin. Semoga keluarga diberikan kesabaran, ketabahan. Saya mewakili keluarga ya mengucapkan banyak terima kasih kepada Misuni, Mas Uya, Ya. dan teman-teman lain yang sudah membantu Ya. kepulangan jenazah almarhum. Mungkin ini juga takdirnya si Marco meninggal di sana ya. Ya, kita sih sebenarnya juga tadinya marang dia berangkat ke sana juga, tetap dia kekeh ingin berangkat juga. Mungkin itu ya karena Mas Uya sendiri sebenarnya ada kepentingan tapi demi Marco menjemput sampai memulangkan seperti janji saya bahwa tidak dipungut biaya sama sekali ya Mas Sugiono ya. Ya, kita tanggung. Nah, semuanya Mas Uya tadi di bandara sudah menanggung, pemulangannya ditanggung oleh perusahaan, dari bandara ke rumah ditanggung sepenuhnya, bahkan nanti sampai diantarkan ke pemakaman ya. Iya. Jadi karena Mas Uya ada kepentingan lain akan meninggalkan tempat. Setelah ini ya dia sudah pulang, jangan lama-lama. Kita Langsung memuliakan dimakamkan jenazah, ya. langsung dimuliakan jenazah. Ya, makasih juga Miss Yuni ini yang udah langsung koordinasi ke sana sini dan langsung kemarin nyamperin ke rumah ya. Gercep karena pas Sugiono telepon saya lagi ada urusan dan langsung Miss Yuni yang langsung gercep datang ke sini ya. Jadi mungkin itu aja ya. Terima kasih dan Bu Yeni ya, semoga diberikan kekuatan lebih. Iya. Saya secara pribadi masih akan ngawal sampai ke pemakaman. Cuman Mas Uya akan undur diri dulu ya. Soal ibu saya lagi di rumah sakit. Ya. Ibunya di rumah sakit tapi demi Marco ini. Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama. Oke. Jangan ke Kamboja ya guys, please. Terbang ke Kamboja ini. Bisa miring ini. Saya mewakili keluarga ya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada rekan-rekan hadir dalam pemakaman almarhum Marco. Mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya ya. Kalau memang ada kesalahan, kalau Marco ada punya utang, nanti ngomong aja ke saya ya. Terima kasih kepada Mas Uya Kuya, Miss Yuni, Mas Evan, Mas Sugi yang sudah membantu ya kepulangan jenazah anak saya. Alhamdulillah pemakaman sudah selesai dilaksanakan ya sebelum azan maghrib.
Semua berjalan lancar. Semua berlanjut. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh almarhum. Kami keluarga minta maaf. Ya, yang saya tahu anak saya itu orangnya agak suka periang, suka bercanda sama adiknya. Temennya pun banyak ya. Oh, begitu, kalau ada masalah dia mah nggak pernah cerita sih sama saya itu. Paling dia curhat sama teman-temannya. Terakhir keinginannya Marco itu dia pengen usaha yang belum tersampaikan, cuma itu yang dia sampaikan waktu terakhir dia bicara video call sama saya itu. Ya, cuman itu yang keinget begitu sama saya.